sudah hadir, Bapak Wayomo Kidi Lurah Baik, para tokoh masyarakat, penasihat dan pembina yang hadir, pengurus Masjid Al-Hijrah yang saya banggakan, ibu-ibu yang ingin menyediakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini acara ini menurut saya terlepas dari program persoalan Maulid itu sendiri. Ya, yang jelas bahwa Nawi itu kita adalah karena kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu intinya. Karena kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya jelas Rasulullah menjaga kita bersama di surga. Insyaallah yang akan disampaikan oleh Kiai kita. Dalam Islam Indonesia ada 3 identitas yang menjauh dari kita. Apa itu? Yang pertama adalah pesantren. Pesantren adalah tempat menyelamatkan manusia. Karena yang bahwa Rasulullah Allah membuka pesantren bersama. Bukan karena saja pembina pesantren, karena itu pembina pesantren, tetapi kenyataan seperti itu. Itu sebabnya pesantren juga menjadi kesalahan kita. Bahwa itu dalam kali ini mereka karena Muslim tahu bahwa membantukan Islam Indonesia bantukan pesantren itu bermanfaat. Itulah membantukan Islam. Jadi pesantren. Yang kedua adalah kampus. Karena kampus lah akan mungkin tahun ini. Dia akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, negara sampai presiden. Bukan kampus. Kemudian yang ketiga, lainnya adalah masjid. Masjid adalah pusat pertahanan dan benteng terakhir umat Islam, khususnya di Indonesia ini, dalam rangka menghadapi musuh kita ke depan, terutama komunisme yang sudah berkolaborasi dengan oknum-oknum penguasa yang ada di negeri kita. Tidak boleh lagi ditutupi, semuanya terbuka bahwa gerakan komunisme itu sudah berkendalian di negeri. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi yang berbahagia, kita tiba di acara inti yaitu menjalankan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan dilanjutkan dengan doa bersama oleh Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Hijrah, dikenal dengan nama Muhajirin. Saya dimintai untuk sebuah tema. Saya sampaikan tadi sama Pak Prof. Dapat. Saya ditelepon, saya masih di atas kendaraan menunggu. Apa temanya Pak Ustaz? Saya bilang tema Maulid harus lebih rinci lagi. Apa itu ya? Nah, teringatlah saya keteladanan Maulid ya. Tapi bagus ada tambahan sedikit. Kedalaman dalam hal apa?
ikut terlalu dalam semua aspek kehidupan, cocok. Jadi tema ini tidak dipikir sebelumnya, sepintas saja. Mudah-mudahan nanti ceramahnya sejalan dengan temanya. Alhamdulillah para jamaah hijrah yang saya muliakan, meneladani Rasulullah SAW itu memerlukan dalil-dalil tentang pribadi beliau. Setelah kita kenal dalil-dalil yang menjelaskan tentang pribadi beliau, baru kita bisa meneladaninya. Kalau kita tidak kenal Rasulullah dengan dalil-dalil, kita hanya cinta kepada Nabi, tapi kita tidak bisa meneladani. Maka perlu setiap saat kita ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak semua orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah itu mengenal Allah dengan dalil-dalil. Sebagaimana tidak semua orang yang membaca asyhadu anna muhammadar rasulullah mengenal Muhammad dengan dalil-dalil. Yang dia kenal hanya namanya Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Padahal beliau banyak disebut-sebut namanya dalam Quran. Tadi saya masuk, saya mendengar ada kita membaca Quran tentang pribadi Muhammad. Surah Muhammadur Rasulullah, asyidda 'alal kuffar, ruhama al-Fatih. Surah akhir surah Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammad ibnullah, ibnu Abdullah, tapi yang ditegur,kan Muhammad Rasulullah. Ya. Muhammad itu adalah pilihan Allah yang diutus oleh Allah. Allah yang pilih Muhammad. Dia adalah utusan Allah, manusia pilihan. Bagaimana sifat-sifat beliau? Lanjutan ayat, asyidda 'alal kuffar, sangat tegas, sangat kuat membawa prinsip terhadap orang-orang kafir. Kalau orang kafir aja Nabi tidak ada tawaran. Tidak baik tetap baik, tidak batil tetap batil. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak ada abu-abu. Itu kalau orang kafir. Prinsip Nabi Muhammad seperti yang kita baca dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya. Begitu prinsipnya beliau terhadap orang-orang kafir. Adillatin 'alal mu'minin, sangat rendah hati terhadap sesama orang beriman. Ini yang tidak diikuti oleh pencinta Muhammad. Ini yang kita tidak miliki umat Islam. Karena Nabi Muhammad itu terhadap sesamanya ulama ubayah. Kemudian dia rendah diri terhadap sesama orang beriman. Bagaimana kondisi umat Islam sekarang ini? Apakah umat Islam sekarang ini yang mengenal Nabi Muhammad dengan ilmunya tentang Nabi Muhammad itu saling menyayangi satu sama lain? Tidak. Umat Islam sekarang ini gontok-gontokan. Umat Islam sekarang ini saling mencurigai. Umat Islam tidak saling mencintai. Padahal ketika Nabi sampai di Madinah, ucapan yang Nabi sampaikan pertama kali berdakwah, setelah ucapkan Assalamualaikum, beliau bersabda, wallahi la yu'minu
la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, tidak seorang pun di antara kamu yang mengaku beriman, mengaku muslim, sampai cintanya kepada saudaranya sama dengan cintanya kepada dirinya sendiri. Kira-kira masih ada orang beriman sekarang ini seperti itu. Kalau mengaku muslim banyak, tapi kalau beriman berdasarkan dari seperti ini, tidak diakui seorang pun, kata Rasulullah. Tidak diakui beriman, berislam yang benar di kamu. Sebelum cintanya kepada dirinya sama dengan cintanya kepada saudaranya. Teringat juga satu ayat yang menyebabkan turunnya ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nabi menawarkan kepada jamaah, ada yang mau terima hadiah malam ini. Tiba-tiba yang hadir itu ada yang suaranya lebih besar dari yang lain. Ternyata yang disatukan itu orang paling miskin yang ada di sana. Hadiah yang saya maksud, saya ini ada tamu. Tamu itu harus dikasih makan, tamu bermalam. Sementara di rumah tamu ini dia ada persiapan di malam. Coba rumah tangganya nanti mau makan di malam, tidak ada persiapan di rumahnya. Maka ditawarkan kepada sahabatnya, saya menerima pahala terbesar malam ini. Ada yang baik. Setelah itu dipanggil kami, hadiah sama maksud, ini ada tamu yang sama. Tapi tadi itu ada persiapan tidak, tapi sudah diterima. Sampai di rumah disampaikan kepada istri. Istrinya juga orang saleh. Ini ada tamu yang berkasih makan. Saya tadi mengangkat tangan. Sebelum saya tanya, apa ada persiapan di malam? Istri menjawab, ada untuk anakmu. Kita berdua saja tidak makan yang baik. Jadi, ya, karena sudah diterima kamu, ya itulah sekitar malam supaya cepat-cepat anak itu diturunkan. Lalu sepotong roti buatan itu diantar kepada tamu dan diberi makan di malam hari. Tidak baru makan kita. Ya, kita makan sama, kita minum doa. Sepanjang malam bunyi perutnya tidak makan, anak minum. Di pagi hari datang Nabi, ya Rasulullah, apa saya tidak termasuk menzalimi diri sendiri? Tidak termasuk menganiaya sendiri. Saya tidak sanggup memberi makan orang lain. Lalu kami terima tamu dan tamu harus memberi makan. Saya sepanjang malam tidak makan dengan kata Rasulullah, saya sudah terima ayat yang berkaitan dengan perlakuan Anda. Turun ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka kesampingkan dirinya dan mereka utamakan tamunya, padahal mereka juga butuh. Begitulah pribadi Nabi dan pribadi yang terbentuk oleh petunjuk yang diiringi oleh Nabi. Untuk itu para jamaah al-hijrah, di Al-Quran di surah Al-Ahzab itu ada ayat yang berbunyi, laqad kana lakum, sungguh pada diri Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh buat kamu pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah, ada keteladanan yang baik. Buat siapa? Liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan
bantuan dan pertolongan Allah. Wal yaumil akhir, yang kedua bagi mereka yang mengharapkan keselamatan akhirat. Dan yang ketiga, wa zakara Allah katsira, buat mereka yang mau banyak dengan Allah, banyak berzikir kepada Allah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kedengaran ayat ini gampang dibaca, mudah dihafal, tapi tidak semudah mempelajari. Kita tidak betul. Apalagi di zaman kemajuan seperti sekarang ini, firman Allah ini sudah membatasi. Tidak semua orang bisa mencontoh Nabi. Tidak semua orang bisa mengikuti Rasul. Walaupun dia cinta kepada Rasul, sebagaimana ada orang cinta masuk surga tapi tidak akan masuk surga. Cinta berbuat baik tapi tidak bisa berbuat baik. Cinta salat berjamaah, rumahnya dekat dengan masjid. Cinta salat subuh berjamaah, tapi tidur lebih besar pengaruhnya. Ayat tadi dibatasi. Yang bisa cinta kepada Nabi, yang bisa mengikuti Nabi, cuma 3 golongan saja. Golongan yang dimaksud adalah golongan yang dimangkana ya Allah. Orang-orang yang selalu bisa berbuat hanya mengharap rahmat Allah, mengharap pertolongannya Allah, mengurus umat, rahmatnya Allah kita makan, mengurus masjid, pertolongannya Allah kita makan. Yang saya tahu tidak ada pengurus masjid yang tidak punya permasalahan. Malah tidak ada pengurus masjid yang tidak pernah tidak ribut. Di mana-mana saya tahu karena saya ceramah di masjid, mulai masjid besar sampai masjid kecil. Seperti ada orang yang masjid ini saya punya, dikritik sedikit, mundur dari pengurus, hanya menjadi mantan pengurus masjid. Padahal kalau ayat yang dibaca Pak Dokter tadi, dasarnya untuk menjadi pengurus itu ayat yang dibacakan. Yang tidak bisa punya sifat-sifat seperti ayat yang dibaca itu tidak pernah jadi pengurus. Orang beriman kepada Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Ada yang terakhir, walam yakhsha illa Allah. Tidak ada takut kecuali Allah. Tidak takut disebabkan, tidak takut difitnah. Kenapa tidak takut? Dia sudah persiapkan diri. Kalau masalah keuangan, jangan tanya ketua, tanya badan pemeriksa. Tapi kalau ada mesti ada dalam pemeriksanya, patut dicurigai. Walaupun mesti lurus, jangan mesti lurus mengurus masjid Baitullah, mengurus masjid Madinah. Allah menyebut dalam Al-Quran, aja'altum siqayatal haqq wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Apakah kamu menjadikan pengurus masjidil haram itu dan orang yang mengurus jamaah itu sama dengan orang beriman kepada Allah? Allah menjawab, tidak sama. Jadi kami tidak mau standar itu, mestinya saja Baitullah juga cekcok pengurusnya, malah pernah baku tembak di dalam masjid. Maka sudah tidak terjadi kecurigaan dalam rangka mengharapkan rahmat Allah. Mesti ada pengawas, pemeriksa, sehingga yang ditanya nanti bukan berapa ayat Al-Quran yang kamu hafal, bukan itu bukannya, berapa hadis yang kamu hafal, yang diperiksa catatannya.
Itu diperiksa. Kalau percaya saya kembali. Saya Ustaz, bukan itu. Maka dia tadi sebut yang bisa contoh lagi liman kana ya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal yaumil akhir. Pikirannya tentang kematian tidak pernah jauh. Hidup ini sementara, semua harus dipertanggungjawabkan. Sekiranya umur kita yang punya, harta kita yang punya, tidak perlu ada pertanggungjawaban. Karena bukan kita yang punya, maka diminta pertanggungjawaban. Wa atuhum min mali allati atakum. Memang enak jadi orang kaya, tapi pertanyaannya kedua luar biasa. Tidak bergeser tempat dunia sebelum ditanya dari mana memperoleh, di mana kamu sampai. Maka orang yang selalu ingat keselamatan akhirat, dia akan selalu menjaga dirinya untuk tidak terpesona dengan kehidupan dunia. Kenapa sampai terjadi perselisihan, percekcokan di mana-mana? Umumnya orang melupakan kehidupan akhirat, hanya mengutamakan duniawi. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ta'ammu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap pertemuannya dalam kami, kata Allah. Ada orang yang tidak mau masuk surga, walaupun mulutnya selalu bilang mau masuk surga, tapi menurut Allah tidak mau masuk surga. Siapa itu? Wa radu bil hayatid dunya talwa wa qudina bin nuh. Qudina cerita dia mengenal, tidak ada bosannya. Tapi kalau urusan baru, urusan zikir, cakaruku. Kumpul pengajian, datang duduk dia mengantuk pulang tidak jalan apa-apa. Tapi kalau dunia masih kecil makanya. Ada di situ mobil baru dibeli, tiba-tiba menjual semua orangnya, cila makanan itu duitnya. Ya tadi nggak duitnya bisa biasa, karena dulu itu mungkin beli, tapi ada orang yang separuh ini baru. Begitu manusia. Tapi kalau orang yang cinta akhirat, ya hati-hati. Sifat manusia itu tidak ada puasnya. Udah sesibri dari sebuah. Ya, yang pemulaana tambah sindi menjadi dua kesimpulan, tapi kalau ini tambah mau. Karena mau ikuti Nabi, kalau ikuti Nabi istrinya Nabi banyak. Tak ada bisa melihat sejarah itu. Berapa istrinya Nabi? 9. Kira-kira perlu kamu ikuti Nabi? Kalau orang cerita poligami, perempuan paling tidak suka. Rasa kembalinya bukan poligami, ketika dikenal tentang poligaminya menjadi semua. Ini jadi orang yang bisa mencontoh Nabi itu yang pikirannya akhirat. Kematian itu bukan tergantung dari kita, dari ajaran kita. Sudah banyak orang lebih muda dari kita sudah dipanggil menghadap Allah. Persoalannya ialah apa mereka sudah memahami dengan siratal mustaqim lalu dipanggil menghadap Allah. Setiap saat kita baca dengan siratal mustaqim tunjukkan kami dalam masuk surga ya Allah. Tapi tidak semua orang baca dengan siratal mustaqim surga di pikirannya. Tidak. Banyak orang salat tiap hari salat bisa membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus dan masukkan itu jalan menuju surga. Bukan kami saja minta ya Rasulullah, hanya kami mintakan ya Allah. Sebagaimana saudara kami juga minta juga. Enak. Paling banyak kita salat berjamaah, paling banyak membaca siratal mustaqim. Kita sama-sama meminta kepada Allah supaya kita bisa masuk surga. Maka orang yang rajin salat di waktu dan memahami arti ayat ihdinas siratal mustaqim menggambarkan bahwa orang ini ingat surga setiap saat.
supaya ditunjukkan jalan menuju. Kemudian wadzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah. Berzikir itu butuh tuntunan, butuh petunjuk. Tidak bisa dibikin-bikin. Saya mau begini, berzikir tidak bisa. Zikir itu ada tuntunannya. Zikir itu ibadah. Beda kalau doa. Doa bisa kita berdoa dulu secara masing-masing. Tapi kalau zikir tidak boleh dibikin-bikin. Contoh sederhana, zikir sesudah sholat. Semua yang dibaca sesudah sholat itu semestinya yang ada dalilnya. Karena itu zikir, bukan doa. Ada zikir, ada doa. Astagfirullahaladzim, zikir. Allahumma anta salam, zikir. Allahumma la ma'ana lima ta'ala, zikir. Ayat kursi, zikir. 30 zikir. Tasbih, tahmid, takbir, zikir. Banyak orang selesai sholat terus pergi tidak zikir. Ya Allah, lama berpengaruhnya orang. Di masa Nabi ada orang begitu ditanya, kenapa kamu cepat bergerak? Kenapa tidak zikir dulu? Apakah dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah? Itu tergantung usaha masing-masing. Tapi ini tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang membaca Allah la ilaha illallah al-qayyum, surah ayat kursi itu, dia baca 5 kali semalam, tidak ada menghalang baginya masuk surga kecuali al-maut. Itu sesudah sholat. Bagaimana prakteknya Nabi? Nabi baca ayat kursi ketika matahari terbit. Nabi baca ayat kursi ketika matahari terbenam. Nabi baca ayat kursi ketika Nabi mau tidur. Nabi baca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. 8 kali saya semalam belum membaca ayat kursi. Itu baru ayat kursinya, belum zikir-zikirnya lagi. Zikir yang paling bagus selain daripada membaca, selain daripada sholat adalah membaca Al-Quran. Sholat itu zikir. Aqimi sholat al-zikri. Tegakkanlah sholat supaya kamu ingat kepada Allah. Kemudian membaca Quran itu juga zikir. Para jamaah sekalian, inilah 3 golongan ini yang disebut oleh Nabi pada ayat alasan 21 yang bisa mencontoh Nabi. Untuk itu, lengkapnya pembahasan ini mesti ditimbulkan pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad yang harus diikuti? Kenapa tidak disebut Nabi-Nabi yang lain selain Nabi Ibrahim? Karena di dalam Quran kita jumpai ayat hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan gelaran wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketahuilah Muhammad bahwa kamu adalah manusia yang paling agung. Maka itulah sebabnya beliau satu-satunya ditetapkan oleh Allah untuk menjadi teladan, bukan Nabi. Selanjutnya, apanya Nabi yang harus diteladani? Apanya Nabi yang harus diikuti? Ada orang bilang kita harus bisa sekali karena kita bukan Nabi. Yang diikuti itu Nabi. Iya, karena kita bukan Nabi maka kita tidak boleh diikuti. Yang diikutilah Nabi. Bolehkah kita mengikuti sahabat? Boleh. Kalau sahabat itu ikut Nabi. Boleh kita ikuti ulama? Boleh. Bagus sekali kita ikuti ulama. Ulama siapa? Kalau ulama itu ikut Nabi. Saya baru tamat dari Sanawiyah, diperkenalkan buku tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah. Di situ saya sempat mendapat pelajaran.
ikuti Bilal bin Rabah, karena Bilal bin Rabah sahabat Nabi. Lalu kata penulis, tidak salah mengikuti Bilal bin Rabah kalau Bilal bin Rabah mengikuti Nabi, karena yang ada di Quran itu bukanlah karena lagu Bilal bin Rabah, tapi karena lagu fi Rasulullah. Maka siapapun sesudah Nabi sampai sekarang ini tidak ada yang dijamin untuk diikuti, tidak seorang. Nanti boleh diikuti kalau yang mengikuti itu ikut kepada Nabi, baru kita bisa selamat. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Tahulah sifat-sifatnya Nabi. Sebagaimana kalau kita mengikuti seseorang? Jawabannya ialah di akhir surah At-Taubah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh pada diri Rasul itu, sungguh telah datang Rasul kepadamu dari jenis kamu, manusia seperti kamu, maka minum juga. Sekali-kali Nabi juga marah. Jadi kira Nabi tidak pernah marah. Tapi itu kalau marah dengan istrinya, bukan tinggalkan istrinya satu hari 2 hari. Pernah Nabi marah kepada istrinya, ditinggalkan istrinya 40 hari. Coba 40 hari tinggalkan, tidak tidur bersama istrinya, semua ditinggalkan. Nanti turun ayat, ya Nabi kuliah azwaji qawbana iktuntunna turunan ayat yang dunia wazinata fata'ala ilmatikun usarikun usaranya. Setelah turun itu ayat memberi ayat sejak Nabi marah kurang lebih 40 hari kalau dipanggil semua istrinya. Bagaimana pendapatmu semua, mau ikut Nabi atau saya kasih infostrai ke rumah masing-masing? Wih, tegas Nabi itu. Dan antara semestinya diberitahu seperti itu kecuali Aisyah. Kamu Aisyah, karena kamu ikut-ikutan, coba bicarakan dengan bapak. Begitu pulang di mana? Tidak ada yang kita dengar cerita-cerita kalau orang tidak suka istrinya atau marah kepada istrinya, tinggalkan istrinya 40 hari dalam marahnya. Nabi 40 hari tinggalkan istrinya. Tapi ada juga resikonya buat pribadi Nabi. Kisah Nabi tambah istri dilarang oleh Allah. Karena tindakan Nabi meninggalkan istri itu hanya karena persoalan komunikasi salah pengertian, atau bisa menjadi penyebab agar punya ayah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu Nabi juga salah. Itulah yang terjadi, yang menjadi penyebab akan turunnya ayat. Ya. Sama kalau pernikahan Zaid dengan Zainab, lalu Nabi nikah juga Zainab setelah ditalak. Itu ada beberapa tradisi-tradisi masyarakat yang mau dihapuskan hanya dengan cara seperti itu di mata Allah. Sama dengan ini. Jadi tidak bisa dibaca hanya dari segi satu sisi saja, tapi kita baca apa sebab-sebabnya sehingga Nabi bertindak seperti itu. Nah kemudian Nabi juga mendapatkan teguran. Sejak itu Nabi tidak bisa tahu. Walaupun Nabi masih mau nikah, Allah melarang. Tidak halal bagi pernikahan Rasulullah untuk melakukan perempuan walaupun kamu ta'ajub. Lain juga akan bisa. Tidak halal bagi perempuan yang muslimah. Apa tujuannya? Allah tidak mau kalau Nabi ini menyakiti istri-istrinya. Ini harus dibawahi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Kalau ada yang kita mau tambah istri, memang agama menggunakan, tapi apa tidak menyakiti istri? Nah, kalau menyakiti istri, ada terjadi dari Nabi. Memang syariat poligami dibenarkan, tetapi sekali lagi ada hal-hal yang bila dari pribadi Nabi dan pribadi sahabat sehingga melakukan poligami.
Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, jangan sama sekali orang-orang yang beriman ini yang katanya mencontoh Nabi lalu mendoakan istrinya dengan tidak mengikuti itu. Aturan-aturan dunia pun akan ditertibkan seperti itu kalau memang ada manusia yang tidak cukup makan satu piring. Baik, para jemaah sekalian, jadi apanya Rasul yang mau dipuji di ayat tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 hal. Yang pertama ialah azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu sangat peka terhadap apa yang menimpamu. Kalau kamu sakit, sakitmu itu dirasakan oleh Nabi. Kalau kamu menderita, penderitamu itu dirasakan oleh Nabi. Maka setiap pemimpin yang mencontoh kehidupan Nabi, ini sifat yang harus dimiliki. Kalau tidak layak menjadi pemimpin Quran. Azizun alaihi ma'anitum. Kesenanganmu, kesenangan rayamu, kesenangan rayamu, kesenanganmu juga. Seperti itu. Ya, problemmu, problem rayamu juga. Bukan sebaliknya. Susah rayamu bukan susahmu. Susahmu, susah rayamu juga. Terbalik, tidak begitu. Sekarang ini kenyataannya begitu. Susah kita bukan susah rakyat, susah rakyat bukan susah kita. Maka kepemimpinan seperti ini seperti Otto Solang. Tahu Otto Solang? Otto Mogo disorot pinalono. Ya kalau ini padahal kamu terima kasih lalu banyak kasih. Begitu sistem sekarang ini, sistem pikiran manusia. Ya kalau perlu ada sampah. Wadah dalam perlu lagi, dia ada sampah-sampah. Pada selalu bicara kepemimpinan Islam di Qur'ani bermaulid tiap tahun. Apa dikatakan macam apa? Bukan tradisi maulidnya yang digaris bawahi yang sudah menjadi kegiatan rutin, tapi apa makna dalam kegiatan-kegiatan ini? Apa betul kita bisa mencintai Rasul dan begitu perintahnya menjalankan larangannya? Maka setiap orang yang memperingati maulid ini semestinya tahu itu apa yang Nabi mau diikuti. Termasuk yang terakhir adalah Nabi itu punya sifat kepekaan yang luar biasa. Kalau maaf saya contohkan, ada pengurus masjid, ketua dan pengurusnya. Sakitnya pengurus, sakitnya juga jamaah. Penderitanya pengurus, penderitanya juga jamaah. Itu baru terwujud persatuan pimpinan dalam Quran. Azizun alaihi ma'anitum. Kemudian yang kedua, harisun alaikum. Pengikut Rasul itu ialah selalu ingin menolong, selalu ingin membantu. Apa yang bisa kami keluarkan, apa yang bisa kami berikan. Bukan apa yang kami bisa minta, apa yang bisa kami peroleh dari saudara kami, bukan begitu. Jadi selalu berpikir apa yang saya bisa berikan kepada saudara-saudara kami. Kalau hari ini saya dibantu, mudah-mudahan pada waktu yang lain terbalik saya yang membantu. Jadi kalau begini semua sifatnya orang beriman, selalu keinginan untuk menolong dan membantu, jiwanya merdeka. Tapi kalau ada orang selalu berpikir, dikasih makan bantu istri, dikasih makan suruh, jiwanya jiwa muda. Orang beriman itu hadisun alaihi. Kemudian wabil mu'minina raufur rahim. Sifatnya Nabi itu sangat sayang kepada sesama manusia. Kalau kami dengarkan tadi penjelasan Pak Ketua di masjid kita ini, alhamdulillah kajian keislaman bersambung. Tambah lagi ada hari-hari bersedekah. Ya, boleh kita berlomba dalam melakukan kebaikan. Adanya sedekah Jumat, ini mau dipelihara.
Karena kalau kita sudah bisa duduk bersama-sama sambil bincang-bincang, insya Allah suatu saat pikiran juga bisa ketemu. Kalau pikiran sudah ketemu, hati bisa ketemu. Itulah sebabnya imam yang paham tentang berjamaah sebelum takbir dia melihat ke belakang. Apa rapat itu sah? Apa sah itu sudah rapat? Tidak mau takbir kalau tidak melihat sahabat sah itu tidak rapat. Ya kecuali zaman pandemi ya ada ujian. Jadi nanti kalau ada yang cari pahala salat di masa pandemi, ya minta pahala yang mengatur ini. Karena yang memberi pahala kalau salat itu rapat, dikasih pahala. Kalau tidak rapat tidak, kamu kasih pahala. Yang dikasih ya minta kepada yang siapa yang menurut bicara. Maka imam itu melihat ke belakang. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak memulai takbir kalau tidak mendapatkan laporan dari saat pertama, kedua, ketiga, rapat sedang. Dan aturannya ialah wahada baiklah mana gitu. Himpitkan bahunya, bukan sajadah yang menjadi ukuran. Seperti buku mahal, ada buku itu masjid itu dulu, sekarang pakai karpet. Tidak mau kalau sajadahnya diinjak, jadi tidak akan rapat sholat. Wahada baiklah mana gitu. Himpitkan itu bau-bau yang menjadi ukuran. Kaki dibuat juga rapat bersentuhan. Fisik yang selalu bersentuhan begini, insya Allah akan mudah ketemu pikirannya, akan mudah ketemu hatinya. Maka kalau ini sudah bersatu dalam setiap pribadi muslim, fisiknya sudah mau duduk bersama-sama, dan ada orang tidak mau duduk bersama-sama, jangan duduk, baku biasa tidak mau. Nah sekarang dia duduk sama-sama, dia berdiri sama-sama, ketemu kulit dengan kulit, fisiknya sudah berdampingan, tinggal hatinya yang berdampingan. Insya Allah kalau sama-sama himpit, kakinya rapat, bahunya rapat, lalu bersama-sama berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allafa baina qulubihim, Allah yang menjinakkan dan mempertemukan hati-hati mereka. Law aqaddama bil adjami'a ma 'allafa baina qulubihim. Sekiranya untuk bermaksud untuk menjinakkan hati mereka orang-orang berselisih itu, pasti kamu tidak sanggup menjinakkan dengan segala kemampuanmu. Wallahu baina qulubihim, tapi Allah yang mempertemukan dan menjinakkan pikiran-pikiran mereka. Untuk itu kepada sekalian, di dalam mencontoh Nabi itu perlu diketahui dari tadi supaya kita ini tidak sekedar mengaku mencontoh Nabi, tapi kita tidak punya pengetahuan bagaimana cara mencontoh Nabi. Nabi itu dalam hadis disebut ya, kalau kita banyak-banyak tadi membaca tentang sifat Nabi, dalam sebuah hadis kita pernah menyampaikan bahwa ini itu makar, ini itu utama makar. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya Nabi menyampaikan seperti itu. Seandainya manusia ini dengan segala kecerdasannya mampu membentuk pribadi menjadi pribadi yang berakhlak mulia, Nabi tidak perlu diutus. Karena manusia tidak mampu membentuk pribadi menjadi pribadi yang mulia, maka Allah mengutus Nabi-Nya dan mereka menyampaikan kepada umatnya bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang bagaimana akhlaknya Nabi? Rasulullah SAW lewat istrinya ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi Aisyah? Aisyah menjawab, karena khuluquhu al-Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka siapa yang mau akhlak Nabi, bacalah dan mengertilah Al-Quran. Siapa pun akhlak yang mulia, pelajarilah Al-Quran. Kelemahan kita sekarang ini, ya terus terang itu masih banyak di antara kita yang belum tahu mengaji. Walaupun anjuran mengaji di mana-mana, ada yang sudah pintar mengaji, belum tahu artinya. Pada Quran terjemahan dengan lafaz di mana-mana bisa kita dapat. Ya, sudah ada yang tahu artinya, malah bisa mendakwakan Al-Quran.
tapi belum mampu mempraktekkan. Padahal Al-Quran ini mau dibaca, mau dimengerti, dan mau dipraktekkan. Maka fitnah besar yang orang-orang yang hanya meyakini kebenaran Al-Quran, tapi tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk membaca dan benar. Tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerti arti Al-Quran itu, apalagi mau dipraktekkan. Insya Allah, kalau kita akan mengerti dan sudah memahami sifat-sifat Nabi dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, baru kita bisa mengenal Nabi di semua aspek kehidupan. Bertakwa, ikuti ibadahnya, kita ikuti bertetangganya, kita ikuti, ya, bermasyarakatnya kita. Terakhir, ada sahabat yang tidak banyak ilmunya, tapi dijamin masuk surga. Apa itu? Nabi pernah berkumpul, hadir beberapa orang. Terus Nabi bersabda, saudara-saudara, yang perlu kita jaga sekarang ini, jangan ada dari kita yang memiliki sifat iri hati. Pertanyaannya, ada orang yang punya sifat iri hati? Makin tinggi mudarat, makin tinggi hati, makin kaya di hatinya. Nabi sampaikan jangan ada yang terjadi. Karena apa? Ini hati ini memakan seluruh kebaikan yang kita lakukan. Habis amal baik yang kita lakukan. Nabi bersabda, Innal hasada, ketahuilah sesungguhnya iri hati, kedul-kedul, ya'kul hasanat, memakan seluruh kebaikan. Kama ta'kulu hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Tidak lakunya apa bertimbang bertimbang. Di antara sahabat yang hadir ada yang perhatikan betul sabda Nabi, sehingga di lain waktu di tengah-tengah sahabatnya yang lain Nabi menunjuk itu sana susu kabut di rumah. Ada sahabat Nabi namanya rumah, siapa yang dimaksudkan Nabi itu? Maka dia perhatikan orang. Setelah selesai salat, segera dia temui. Dia mau tahu apa rasa orang ini, apa pekerjaan, amalnya yang paling mulia sampai Nabi itu di surga. Maka dia bercerita, ini bercerita. Itu bukan cerita yang benar, karena dia belum terima untuk bertamu. Maka dia bilang, apakah saudara mau membantu saya? Oh ini gembira sekali orang itu nomor sahabat Nabi, tentu sahabat yang Rasul, sahabat Rasul. Begini, saya ini ada cek-cek sedikit dengan ibu di rumah. Maka saya dan kita sudah bisa saudara dari masa depan tetap. Oh silakan. Padahal nomor tidak cek, dicerita saja. Dia mesti sedikit orang apa pekerjaannya di malam hari, apa pekerjaan di siang hari sampai Nabi turun. Kalau Nabi turun seseorang pasti di surga. Beda kalau kita bilang kamu berapa baik di surga turun. Ini Nabi yang bilang dipelajari di malam pertama sampai tidak tidur di rumah orang. Apa yang dibakar itu main sepanjang malam atau salat lain sepanjang malam. Di malam pertama tidak ada dapat. Tidak lagi, kita tidak salahkan juga. Yang jelas Nabi itu tidak. Mungkin karena orangnya ikhlas, oh ya ada tamunya datang, orangnya salah lain. Kalau tidak ada tamunya, berhari berbulan tidak salah lain. Mungkin itu sampai dia tidak mau. Ditunggu lagi. Yang kedua sama saja. Tidak ada perbedaan dengan orang pertama tadi. Dia sembunyikan betul ini kebaikan sampai hari ketiga tidak ada ditemukan. Akhirnya dia datang. Begini saudara, sebenarnya saya tidak cekcok dengan istri di rumah. Saya hanya bikin alasan supaya Anda terima saya. Mungkin apa masalahnya? Begini, saya mendengar Nabi dan melihat Nabi menuduh Anda sebagai sesuatu. Kaget itu orang.
Dia tulis dunia itu. Dia juga tidak tahu dirinya pada rezeki. Lalu apa yang dia inginkan? Saya mau tunjukkan apa yang Allah suka. Malu kepada sahabat Rasul. Sudah bermalam 5 malam, sekejap tidak ada lain. Belum putus asa yang menjadikan kita. Akhirnya baik, sudah ambil waktu kita berbagi. Setelah berangkat, ada dia panggil saudara sahabat Rasul. Barangkali begini, saya pernah mendengar Nabi bersabda ketika berkumpul sahabat. Nabi mengatakan, ya pemilik hasada, jauhlah segala bentuk kebencian, segala bentuk Fainal hasada yaqtulu hasana. Kami tadi apa sekurang kebaikan, namun para sumber tak sekurang tajid tak kesulitan karena di mana? Sebagaimana api dimakan kebaikan. Alhamdulillah. Sejak itu saya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak dilakukan. Maka di hati saya tidak ada lagi sesuatu. Berlinang-linang mata dan umat kisah itu mengatakan ini rahasia dalam masuk surga. Jangan punya cinta dunia. Sekilah inilah nasihat-nasihat kita pada acara ini. Saya tidak tahu pernah dengan terima keras. Karena saya menyampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi untuk kita akan bersama. Dan kita masing-masing berdoa kepada Allah. Dan hanya dengan pertolongan dan bantuan Allah kita bisa mengikuti Nabi dan mencontoh kehidupan beliau. Mari kita baca dengan sama-sama berdoa. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Oleh sebab jika Engkau tidak mengampuni dosa dan kesalahan kami Allah, wa tarhamna dan tidak menyayangi kami Allah, la nakunanna minal khasirin. Niscaya kami tergolong orang-orang. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran-Mu, supaya menjadi kebenaran dalam keyakinan kami, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti. Wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu, supaya menjadi kebatilan dalam keyakinan kami, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan dan kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga berikanlah kepada kami kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di acara itu pihak yang mungkin dan bukan bahasa jemaah supaya mereka yang pesan tidak salah. Terima kasih.